Oke, Bu Linda sudah bagus tampilannya. Bisa kita mulai? Oke. Oke ya, saya mute dulu sama saya stop share screen dulu, Bu Linda. Mohon dibantu. Di stop share screen dulu. Oke, saya stop video dulu. Terus saya mute. Oke. Wah, Bu Linda juga ngerekam ya. Oke, teman-teman semua silakan masuk. Kita akan memulai materinya. Kita tunggu peserta yang lain dulu. Oke, sudah 72 orang. Kita bisa mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di webinar Mediatama dengan topik Introduction to ISO 14001-2015 sebagai persyaratan standar sistem manajemen lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Denny. Saya yang akan menjadi host dan memandu pelaksanaan webinar ini selama 1 jam ke depannya. Pembicara kita kali ini adalah Ibu Linda Saraswati STMM. Kompetensi beliau adalah IRCA Lead Auditor ISO 45001-2018, IRCA Lead Auditor ISO 9001-2015, dan 14001-2015, serta setumpuk sertifikasi-sertifikasi lainnya. Nah, topik hari ini sangat sesuai dengan pengalaman kerja beliau yang sudah kurang lebih 15 tahun di dunia K3. Baik itu K3 konstruksi, pertambangan, minyak, gas bumi, dan saat ini Ibu Linda sangat sibuk nih teman-teman semua untuk menangani perusahaan-perusahaan besar untuk proses konsultansi dan sertifikasi sistem manajemen lainnya. Nah, ini cocok sekali kalau teman-teman pengen bertanya terkait dengan sistem manajemen. Khususnya hari ini adalah sistem manajemen lingkungan, ya. Dan Bu Linda juga mengajar di hampir semua PJK 3 loh, teman-teman semua ya, dan juga sebagai auditor di beberapa badan sertifikasi lainnya. Dan ini juga Bu Linda juga sebagai pengurus Dewan Standarisasi Indonesia loh, sebagai ketua bidang publikasi dan komunikasi. Nah, penasaran kan dengan Bu Linda? Sebelum kita memulai webinar kali ini, saya akan sampaikan rules atau peraturannya. Yang pertama, semua peserta ketika masuk ke webinar sudah kita mute. Jadi nanti terdengar hanya suara pembicara dan host saja, termasuk video teman-teman semua. Yang kedua, pelaksanaan webinar ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam, yang mana presentasi dari pembicara 40 menit dan 20 menit lagi kita gunakan untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti host yang akan menentukan dan mengatur, ya. Nah, untuk tanya jawab teman-teman bisa gunakan fasilitas Q&A yang ada di bagian bawah
layar handphone, layar laptop, atau layar PC Bapak Ibu semua. Ajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik hari ini adalah sistem manajemen lingkungan, persyaratan standar ISO 14001/2015. Oke, untuk modul pelatihan, teman-teman bisa download aplikasi atau install aplikasi Mika Pro, Mediatama Customer Care Profesional yang sudah ada di Play Store. Ingat, di Play Store. Untuk di iOS kita masih dalam proses launching. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya kita dengarkan paparan presentasi mengenai ISO 14001/2015 dari Ibu Linda. Pada Ibu Linda, saya persilakan. Oke, Pak Denny, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan background yang di belakang rumah sedang ada azan sholat asar nih Pak. Bagaimana? Apakah mengganggu atau tidak? Atau saya tetap teruskan? Teruskan aja Bu, nggak apa-apa. Suaranya salah jadi. Ya, oke, baik. Oke, baik. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mediatama dan Pak Denny yang sudah memfasilitasi ya Pak untuk webinar sharing knowledge mengenai sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001 versi 2015. Kepada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ya ibadahnya makin luar biasa karena sambil berpuasa kita juga sambil menambah ilmu ya teman-teman. Oke. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai ISO 14.000 ya 2015. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Denny. Sebenarnya nggak segitu-gitunya ya teman-teman ya, masih kalah cetar saya dengan Pak Denny ya. Oke. Nah ini teman-teman sharing sedikit mengenai ISO 14001/2015. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa versi ini adalah versi yang terbaru ya. Karena versi yang terdahulu yaitu ISO 14001 versi 2004 itu pernah dipublikasikan ya teman-teman ya. Pada pertengahan 2015 tepatnya di bulan September, sertifikasi lembaga ISO atau lembaga International Standard Organization for Standardization mengeluarkan standar ISO 14001 versi 2015. Di mana lembaga tertinggi akreditasi internasional yang bernama IAF, International Accreditation Forum, memberikan periode transisi untuk sertifikasi bagi organisasi dan perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki ISO 14001 versi yang lama, yaitu 2004, ya, itu 3 tahun, teman-teman. Jadi, proses untuk migrasi ya, teman-teman, atau merubah versi revisinya ya dari ISO yang lama menjadi ISO yang baru. Itu diberikan waktu 3 tahun. Nah, jadi teman-teman yang masih menggunakan ISO 14001 versi 2004, karena sekarang sudah 2020 ya teman-teman, itu dianggap sudah tidak berlaku lagi ya. Oke. Jadi saya tidak akan membahas secara detail apa saja perubahannya, karena bisa jadi peserta kita hari ini ada yang betul-betul baru ya mempelajari apa sih itu ISO 14001. Jadi saya langsung saja masuk kepada persyaratan-persyaratan. Ya, jadi teman-teman mungkin nanti kalau teman-teman buka aplikasinya Mediatama yaitu Mika Pro ya, teman-teman mungkin bisa jadi mendapatkan ada standar ISO 14000 ya. Kalau teman-teman baca, isi dari ISO 14000 adalah persyaratan atau kita suka bilang minimum requirement. Jadi ketika suatu perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi ISO 14001 versi 2015, tentu saja mereka harus memenuhi sekian banyak persyaratan-persyaratan yang minimal, begitu ya teman-teman ya. Karena sharingnya 14.000 itu banyak. Ada 14.001 itu adalah minimum requirement. Nanti teman-teman akan menemukan lagi 14.004 ya untuk upgradingnya 14.001 dan sebagainya. Oke. Klausul 1, 2, dan 3, kalau teman-teman baca standar, itu isinya mengenai term and definition, ya istilah dan definisi. Lalu mengenai ruang lingkup, ya kata pembukaan dan sebagainya. Jadi yang dianggap sebagai persyaratan itu bukan klausul 1, 2, 3, tapi persyaratan ada di klausul 4 sampai klausul 10. Ya.
Semoga teman-teman menyaksikan materi saya kemarin yang saat ISO 9001. Di situ kita bahas mengenai apa sih Annex SL ya teman-teman, apa sih struktur tingkat tinggi. Jadi ISO 14000 juga mengadopsi yang namanya struktur tingkat tinggi. Jika teman-teman bandingkan dengan 9001, teman-teman bandingkan dengan ISO 45001, teman-teman akan menemukan kesamaan, yaitu klausulnya atau jumlah pasalnya itu sama-sama 10 pasal, ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, sama judul-judul pasal intinya, ya, atau klausul inti. Saya suka membedakan pasal dengan klausul. Jadi kalau di ISO, saya suka sebutnya klausul ya teman-teman. Kalau di SMK 3 PP 50, yang ada ini jagoannya itu, biasanya saya suka sebutnya adalah pasal. Ya, jadi biar kita nggak ketukar-tukar ya teman-teman. Oke. Klausul 4 tentang konteks organisasi. Sebenarnya kita disuruh apa sih teman-teman? Nah, di sini ternyata kita disuruh menentukan isu yang relevan bagi perusahaan kita. Sebagai contoh misalnya isu terkait dengan isu eksternal dan isu internal ya teman-teman. Saya ambil contoh misalnya isu terkait dengan kenaikan harga baja. Oke? Apakah perusahaan saya yang oil and gas berdampak? Ternyata tidak, ya teman-teman. Tapi ketika isunya mengenai kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, bisa jadi perusahaan saya berdampak. Begitu ya. Nah, yang namanya dampak itu bisa positif, bisa negatif. Ya, itu dari sisi isu eksternal. Dari sisi isu internal adalah kita melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Misalnya sebagai contoh, di dalam ISO 14000 tentu saja tujuannya berbeda dengan ISO 9001 ya teman-teman. Kalau ISO 9001 tujuannya adalah yang pertama adalah menghasilkan produk yang bermutu ya. Kalau bermutu artinya oke, sesuai standar ya, kepuasan pelanggan. Kalau di 14000 tujuannya kita menerapkan sistem manajemen lingkungan adalah agar tidak ada pencemaran. Kemudian yang kedua adalah agar kita melindungi lingkungan ya. Dan kita patuh sama regulasi ya. Saya ambil contoh misalnya isu internal. Oke. Kira-kira apa ya kelemahan di perusahaan kita sampai 3 tahun berjalan menerapkan ISO 14001 kok teman-teman masih saja nggak bisa memilah sampah ya. Padahal tempat sampah kita sudah 3 warna loh, ada merah, kuning, hijau ya, kayak lampu kayak lampu stopan gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap aja kalau ada auditor datang buka tempat sampah warna merah, di dalamnya ada aja gitu ya yang diisi sama teman-teman plastik ya, kertas bekas dan sebagainya gitu ya. Apa sih yang menyebabkan? Apakah awareness karyawan kita kurang? Nah, jadi awareness karyawan terkait dengan pemilahan sampah yang kurang itu adalah isu internal teman-teman gitu ya. Jadi metode memahami klausul 41 ini semua ISO sama teman-teman, hanya yang berbeda adalah dampaknya bagi sistem manajemen kita. Dampaknya ISO 9001 ke mutu produk. Dampaknya ISO 45001 ke keselamatan dan kesehatan karyawannya terutama. Nah, jadi kita harus membedakan ya teman-teman. Meskipun sama-sama isu internal, isu eksternal. Oke? Itu dari sisi klausul 4.1. Ya, ini masih 41 tadi ya, sudah saya bahas. 4.2 adalah mengenai mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait. Nah, teman-teman coba ingat tadi. Tujuannya ISO 14000 tadi saya sampaikan ada 3 ya. Pertama adalah bagaimana agar perusahaan kita tidak ada pencemaran. Yang kedua adalah agar perusahaan kita melindungi lingkungan. Yang ketiga adalah agar perusahaan kita patuh sama regulasi. Jadi, interested party-nya, atau pihak terkaitnya, itu berbeda. Meskipun judul klausulnya sama antara 9001, 14000, dan 45001 ya teman-teman. 14001 penekanannya adalah kepada masyarakat sekitar. Karena mereka lah yang berdampak kepada pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik kita. Oke? 14001 dampaknya lebih kepada government atau pemerintah karena kita diminta patuh sama regulasi pemerintah. Ya, jadi dalam kita mengidentifikasi klausul 42 teman-teman itu dibedakan. Ada yang namanya pihak utama atau pihak terkait yang utama, ada yang pihak terkait yang supporting. Bagi 14.000, customer itu dianggap sebagai pihak terkait yang sifatnya supporting, gitu. Yang berbeda dengan masyarakat dan
pemerintah. Ya, jadi kita mengidentifikasi. Sebagai contoh, misalnya saya ambil contoh, apa sih kebutuhan dan harapan? Oke, kadang-kadang teman-teman suka kebalik-balik antara kebutuhan dan harapan. Oke, kebutuhan itu simpelnya gini teman-teman. Kalau misalnya ini saya suka bikin guyonan kalau kepada bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak kadang-kadang memahami istrinya susah ya gitu ya. Kenapa? Karena wanita memang susah dipahami gitu ya. Pertama misalnya saat weekend istri ngecek nih kebutuhan rumah lemari sembakonya kita gitu ya. Ternyata diketahui gula sama beras habis, oke, atau mau habis. Pasti para istri ngomong sama suaminya begini, "Pak, ayo kita ke mall gitu ya, beli sembako." Anggaplah ini belum pandemi COVID ya teman-teman ya, gitu ya. Teman-teman yang bapak-bapak harus paham sebenarnya. Kenapa beli gula sama beras aja perlu ke mall gitu ya? Oke, ternyata kebutuhannya istri adalah memang beli gula sama beras ya. Tapi harapannya adalah sekalian ke mall itu beli baju sama sepatu baru ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi suka dibilang begini, sama seperti masyarakat, sama seperti pemerintah kita. Yang namanya kebutuhan itu biasanya di state. Oke, sebagai contoh misalnya pemerintah kita men-state bahwa kita harus patuh terhadap regulasi. Oke, itu adalah kebutuhan. Need. Tapi need ya. Sedangkan expectation atau harapan adalah pemerintah kita pastinya mengharapkan kita punya sistem yang bisa menurunkan kepatuhan kita kepada vendor-vendor kita. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Pertamina atau perusahaan oil and gas lain menerapkan CSMS teman-teman, dan mereka punya sistem pengolahan limbah, pasti mereka juga mengharapkan klien-klien mereka juga menerapkan hal yang sama. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya, kebutuhan dan harapan. Jadi kebutuhan dan harapan ini tolong kita identifikasi. Kalau gitu dampaknya bagi kita apa ya? Oh, berarti dampaknya karena pemerintah itu mengharapkan kita sharing knowledge terkait dengan regulasi lingkungan kepada vendor-vendor kita, berarti harus ada sosialisasi kepada vendor secara intens. Oke, butuh biaya nggak? Oh, butuh dong, gitu ya. Anggaplah kalau kita kumpul-kumpul aja butuh kadang-kadang cemilan ya teman-teman. Jadi biaya untuk kumpul-kumpul itu ternyata sosialisasi kepada vendor butuh biaya. Itu namanya dampak. Dampak ada yang negatif, dampak ada yang positif. Oke, saya ingat waktu itu saya pernah menghadiri suatu acara di mana Ciputra Residence ya itu memberikan award kepada beberapa kontraktornya yang berhasil dalam menerapkan HSE. Bukan hanya K3 tapi juga Enviro. Ya. Pada saat itu, secara reputasi, Ciputra Residence mendapatkan reputasi yang oke dari pemerintah. Benar kan? Karena mereka berhasil untuk melakukan sharing knowledge atau membantu agar perusahaan-perusahaan lain yang menjadi rekanannya Ciputra ada sebagai ikut menerapkan regulasi. Ya, itu di klausul 4.2. Klausul 4.3, klausul 4.4 cenderung sama dengan 2001 dan tidak signifikan, teman-teman. Saya mungkin agak skip saja karena waktu kita terbatas hanya 40 menit. Nah, di klausul 5 sebetulnya ada klausul 51, teman-teman, ya. Cuma saya skip, kenapa? Karena tidak jauh berbeda dengan ISO yang lain, apalagi ISO 9001. Intinya, di ISO 14.000, sekarang tidak lagi diwajibkan adanya manajemen representatif. Tidak wajib itu artinya adalah sunnah kalau saya bilang. Ya. Tapi kalau teman-teman masih punya gimana? Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya di klausul yang baru ini menekankan fungsinya para manajer-manajer dan para direksi untuk ikut serta ya peduli dalam kegiatan-kegiatan atau program-program manajemen lingkungan. Itu di klausul 51 ya teman-teman. Untuk klausul 52, nah yang saya kasih bold itu adalah terkait statement yang harus ada dalam kebijakan kita. Oke, jadi yang namanya kebijakan lingkungan kalau dulu versi 2004 itu mengatakan hanya 3 teman yang wajib, yang harus ada di state ya. Pertama adalah dia mencegah pencemaran, kita harus wajib patuh sama regulasi. Yang ketiga adalah kita wajib melakukan continual improvement atau peningkatan terus-menerus dalam sistem manajemen.
hanya untuk 14.000 yang terbaru kita diminta untuk melakukan perlindungan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman paham ya bedanya apa pencegahan pencemaran sama perlindungan lingkungan? Sebagai contoh, kalau kita melakukan pemilahan sampah, ya, kalau kita melakukan pembuangan limbah B3 kita kepada vendor yang sudah punya izin dari KLH, itu baru kita sebut pencegahan pencemaran. Tapi kalau perlindungan lingkungan, itu sebagai contoh yang paling gampang dan simpel adalah kita melakukan penghematan energi, teman-teman, ya, atau kita melakukan 3R ya, reuse ya, recycle ya kan. Nah, itu teman-teman itu yang kita sebut dengan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran. Itu bedanya ya. Oke. Ini tidak saya masukkan dalam slide yang teman-teman di-share oleh Pak Denny karena bisa jadi nanti ada hak patennya dari klien saya. Kebetulan saya punya klien PPSDM Migas Cepu, ya. PPSDM Migas Cepu menerapkan integrasi antara 9.001, 14.000 dan 45.001. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Ada komitmen-komitmen yang tadi saya sebutkan ada 4, itu semuanya dimasukkan oleh PPSDM dalam satu kebijakan. Inilah teman-teman yang era sekarang disebut dengan integrasi. Jadi, integrasi adalah satu kebijakan, tapi mengadopsi beberapa standar. Ya, di sini ada standar 9.001, 14.000, dan 45.001. Ya, ini contoh. Baik. Nah, sekarang saya masuk ke klausul 5.3. Klausul 5.3 itu, teman-teman, mengharuskan perusahaan atau organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO 14.000 harus menetapkan job desk. Ya, job desk itu berarti kalau bahasa Indonesianya uraian tugas tanggung jawab ya dan wewenang. Oke. Nah, bedanya teman-teman dengan ISO 9001 adalah kalau ISO 9001 yang diminta punya job desk adalah orang-orang yang berpengaruh pada mutu produk. Oke. Sedangkan di ISO 14.000 orang-orang yang berpengaruh pada pencemaran atau dampak lingkungan. Nah, jadi siapa sih atau departemen mana sih teman-teman yang ternyata dampak lingkungannya paling besar gitu ya terhadap pencemaran di perusahaan kita? Oke, kegiatan di mana nih yang paling banyak gitu ya? Nah, itulah orang-orang yang kata ISO 14.001 wajib untuk punya job desk lingkungan gitu ya. Saya yakin beberapa perusahaan sudah punya job desk, tapi biasanya dalam job desk mereka tidak detail dengan job desk lingkungan. Oke. Ini contoh yang lain dari klien saya yang lain ya. Saya punya klien PLTU Cilacap, teman-teman, atau PT S2P atau Sumber Segara Primadaya. Oke. Kebetulan mereka juga integrasi sama. Teman-teman bisa lihat di sini, ini salah satu job desk untuk asisten manajer maintenance atau pemeliharaan. Di sini mereka punya job desk ya. Anda teman-teman bisa baca ya di situ ya. Mereka harus mengawasi anak buahnya atau mengawasi proses pekerjaan di departemennya agar tidak menimbulkan pencemaran. Gitu ya. Kenapa? Karena maintenance itu ternyata sisa hasil pekerjaannya kadang-kadang banyak pencemaran ya teman-teman. Sebagai contoh kawat las, cacaran oli, grease dan sebagainya ya. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata di sini adalah mengingatkan bawahannya, jangan. Jadi artinya kalau ada anak buahnya melakukan pekerjaan yang ada pencemaran, mereka bertanggung jawab untuk mengingatkan anak buahnya. Oke? Dan yang terakhir adalah di sini dikatakan top manager maintenance harus bisa menghentikan pekerjaan kalau memang di situ menimbulkan menimbulkan pencemaran. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke klausul 6. Semoga teman-teman tadi masih ingat ya. Terkait dengan isu internal, isu eksternal, kebutuhan dan harapan pihak terkait. Jadi, klausul 61 ini, teman-teman, itu berhubungan dengan klausul 41 dan 42. Oke, jadi tadi kita mengidentifikasi isu internal, isu eksternal. Ada nggak dampaknya bagi perusahaan kita? Oke, sebagai contoh misalnya, kita ambil contoh isu eksternal, adanya regulasi baru terkait dengan baku mutu untuk emisi gas buang di pembangkit listrik tenaga termal misalnya ya. Oke, PLTU ya. Nah, regulasi itu sekarang emisinya diturunkan lagi teman-teman, jadi makin ketat. Dampaknya apa bagi para PLTU?
ternyata mau tidak mau mereka harus melakukan pengendalian terhadap cerobong asap mereka. Mereka harus beli sesuatu nih teman-teman, ya alat ya semacam absorber yang dipasang di tangki mereka, di cerobong asap mereka gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar baku mutu emisi udara yang keluar dari cerobong bisa memenuhi regulasi. Oke, berarti pembelian alat baru di cerobong itu berdampak apa? Negatif, teman-teman. Kenapa? Karena membutuhkan tambahan biaya. Dampak negatif kita sebut dengan resiko. Dampak positif kita sebut dengan peluang. Tapi sekarang bayangkan teman-teman, ketika PLTU tersebut yang sudah beli alat absorber dan dipasang di cerobong asapnya ya, kemudian ya teman-teman, akhirnya emisi gas buang mereka makin oke, memenuhi baku mutu, bisa jadi secara reputasi mereka bisa mendapatkan proper, ya kan, proper yang lebih bagus misalnya, hijau dan sebagainya. Itu adalah peluang, teman-teman. Artinya apa? Pembelian alat ini ternyata berdampak untuk reputasi perusahaan dan sebagainya, ya. Dan ini ada yang baru, teman-teman, yang berbeda dari ISO 9001. Di ISO 14001 ada yang baru, yaitu kita mengidentifikasi resiko dan peluang itu dari aspek dan dampak lingkungan yang signifikan. Oke, kalau teman-teman lihat panah-panah melengkung itu, nah jadi pasal yang biasanya yang di 9001 adalah mengidentifikasi yang sebelumnya ya teman-teman, 4142 tadi. Nah, sedangkan di klausul 61 14.000 ini khusus ya teman-teman. Ini di 9001 kebetulan nggak ada. Jadi di 14.001 ada. Aspek dan dampak lingkungan yang signifikan itu harus ditentukan resiko dan peluang. Sebagai contoh, masih di PLTU misalnya ya, dari aspek dampak, penilaian aspek dan dampak, terlihat bahwa dampak lingkungan yang signifikan adalah masalah fly ash atau serbuknya ini ya teman-teman, sisanya dari pembakaran batu bara. Oke, kenapa? Karena dia limbah B3. Nah, di situ ada resiko, ada peluang. Oke, resikonya apa? Resikonya biaya pengolahan fly ash makin lama makin mahal. Oke, teman-teman kalau pengen tahu, silahkan tanya sama rekan-rekan yang kerja di PPLI ya. Harganya pakai dolar loh teman-teman untuk buang fly ash. Bayangkan, buang fly ash itu mahal ya. Nah, tapi ternyata ada juga peluang teman-teman. Karena regulasi terbaru di Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata penghasil limbah B3 diperbolehkan untuk menjadi yang namanya pemanfaat ya atau pengolah. Ya, jadi contohnya, jadi beberapa perusahaan-perusahaan PLTU memanfaatkan teman-teman, atau dia juga bisa menjadikan itu CSR. Jadi bahan fly ash itu bisa sebagai bahan penguat dari batako, ya. Jadi atau penguat bagi beton dan sebagainya. Jadi mereka bisa juga untuk peluang. Oke, jadi akhirnya teman-teman ini adalah suatu peluang, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ini sebenarnya sudah cukup lama teman-teman diterapkan ya. Sebenarnya ada ISO 14.000 itu yang versi terdahulu ada yang namanya aspek dan dampak lingkungan. Bagi teman-teman yang belum paham, saya sharing sedikit ya. Aspek lingkungan itu seperti ini loh teman-teman. Aspek itu sumbernya pencemaran. Oke. Pak Denny mohon maaf karena di background di belakang gerimis. Mengganggu tidak Pak? Kalau tidak saya lanjutkan. Kalau mengganggu. Tidak Bu. Tidak. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Denny. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Jadi aspek lingkungan itu bisa jadi ada yang dari jadi kita ngomong pencemaran dulu. Pencemaran itu kan akibat. Oke, yang tidak kita inginkan itu disebut dengan dampak. Penyebabnya disebut dengan aspek. Oke. Sebagai contoh pencemaran air, penyebabnya apa saja, teman-teman? Nah, saya ambil contoh ya. Pencemaran air itu bisa jadi dari limbah cair. Limbah cair itu berarti limbah yang dari proses utama kita, proses produksi kita, ya. Bisa jadi dari cacaran oli di maintenance, ya. Bisa jadi dari limbah MCK. MCK itu berarti mandi, cuci, kakus, ya, teman-teman. Yang ada di kantor. Karena di kantor ada toilet, ada pantry atau kantin, dan sebagainya. Terus ada juga pencemaran tanah. Oke, atau kita sebut dengan limbah padat. Apa saja sih penyebabnya atau aspeknya? Ada materis bekas, ya, ada sampah sisa makanan, ada lampu TL bekas, baterai bekas, dan sebagainya. Ya.
Lalu ada juga pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu penyebabnya apa? Nah, atau kita sebut dengan aspek lingkungannya apa? Macam-macam. Ada emisi pembakaran dari sumber yang bergerak seperti mobil, sepeda motor, ya, forklift. Ada juga yang sumber tidak bergerak, teman-teman, seperti genset, ya, ada emisi gas buangnya, cerobong asap. Nah, itu ya, teman-teman, ya. Kemudian dampak lingkungan selain pencemaran ada lagi satu, yaitu pemborosan sumber daya. Jadi aspeknya pun ada lagi terkait dengan penggunaan energi, ya, baik itu listrik, air. Biasanya kita sebut dengan sumber daya alam yang tidak bisa didaur ulang atau kita sebut dengan non renewable energy, ya. Oke. Nah, dalam klausul tentang aspek lingkungan itu dikenalkan ada klausul baru, teman-teman, yang namanya life cycle perspective, ya. Nggak sampai life cycle assessment, itu terlalu tinggi, teman-teman. Life cycle perspective lebih kepada perspektif, pola pikir, ya. Bagaimana caranya kita mengelola lingkungan tapi di luar pagernya pabrik kita. Oke. Sebagai contoh, teman-teman, saya ambil contoh simpelnya begini. PLTU menggunakan bahan baku batu bara. Oke. Sebetulnya dia, sebenarnya kalau kita cuma bilang, yang penting fly ash-nya, hasil pembakaran batu bara dikendalikan, ya. Itu kita baru bicara pengendalian aspek dampak, yang biasa saja, belum ngomong life cycle. Tapi kalau ketika kita bicara life cycle itu berarti kita berpikir bagaimana batu bara ini mulai dari dihasilkan sampai dikirim ke PLTU. Kalau bisa, tidak menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh, ketika PLTU berpikir tentang life cycle perspektif, mereka akan beli batu bara dari perusahaan tambang yang punya proper, misalnya, atau yang mereka punya izin pengolahan limbah. Nah, itu sebagai contoh, teman-teman. Karena kita ingin saat proses batu bara dihasilkan tidak ada pencemaran. Oke. Kemudian pada saat proses batu bara dibawa ke PLTU menggunakan kapal, kapalnya itu diminta tidak juga menyebabkan pencemaran, ya, di mana ada, jadi misalnya batu bara ditutup dengan terpal yang bagus sehingga tidak ada yang jatuh di laut dan sebagainya. Begitu juga dengan ekspedisi yang membawa dari pelabuhan ke PLTU. Bayangkan, teman-teman. Jadi life cycle adalah kita diminta nggak lagi egois. Kita tidak lagi diminta untuk berpikir di rumah kita atau di pabrik kita. Tapi kita diminta berpikir lebih jauh lagi. Jadi bagaimana, kalau dalam istilah bahasa Inggris adalah from cradle itu buayan, to grave. Jadi dari buayan ke kuburan. Bayangkan. Jadi kita disuruh berpikir itu. Jadi bukan hanya berpikir bagaimana kita membeli batu baranya, ya, batu baranya dibeli dari pabrik yang aman atau tambang yang aman, dikirim lewat ekspedisi yang aman, tidak ada pencemaran, ya, teman-teman. Saat diolah di tempat kita juga batu baranya itu diproses dengan baik dan limbahnya pun dikelola dengan baik. Itu yang disebut dengan life cycle perspective. Jadi hal baru, ya, teman-teman. Oke. Ini klausul 14.000 yang mirip dengan ISO 45001, teman-teman. Nah, besok kalau memang mau join lagi, ya, dengan kami atau dengan saya, nanti ada tentang ISO 45001 tidak jauh berbeda, teman. Klausul 613, compliance obligation, kita diminta untuk mengidentifikasi regulasi lingkungan yang berdampak bagi perusahaan kita, ya. Nah, bedanya, teman-teman, kalau di K3 sama lingkungan itu simpelnya begini, secara regulasi, ya. Kalau di K3, regulasi yang wajib dipatuhi itu yang paling atas, ya. Jadi misalnya, kayak saya ambil contoh penerapan SMK 3, ketika kita ada PP 50, lalu ada Permenaker, gitu ya, atau ada Permen SDM misalnya tentang SMKP, ya, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, yang harus dipatuhi dulu yang mana? Yang PP 50, teman-teman, karena tingkatannya lebih tinggi. Oke. Tapi kalau lingkungan berbeda. Ketika ada regulasi yang namanya Permen LH atau Kepmen LH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika mereka mengeluarkan regulasi mengenai baku mutu limbah cair untuk industri pangan, misalnya, ya, ternyata ada SK Gubernur Jatim mengeluarkan tentang hal yang sama, baku mutu tentang industri pangan misalnya,
yang kita patuhi adalah yang bawah, teman-teman. Itu bedanya yang regulasi lingkungan ya. Jadi teman-teman wajib mengidentifikasi regulasi itu sampai kepada regulasi di level daerah atau provinsi, dan kalau memang ada di kabupaten atau kota itu harus dilihat. Kenapa? Karena yang tahu daya tampung ekologisnya di masing-masing daerah adalah teman-teman pemerintah daerah. Jadi itu bedanya. Klausul 613 kita hanya diminta untuk mengidentifikasi, ya. Nah, sekarang di klausul 614 adalah teman-teman diminta untuk bikin yang namanya pengendalian selanjutnya. Oke, nanti kapan-kapan kalau setelah ikut yang free webinar, mungkin nanti Media Tama akan coba bikin training yang sertifikasi, artinya yang ada sertifikat kehadiran internal dari Media Tama, teman-teman ikut misalnya 4 jam atau 6 jam. Nah, di situ kita akan bahas teman-teman lebih detail mengenai bagaimana sih mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan, ya. Intinya ketika ada aspek lingkungan yang signifikan, misalnya contoh tadi saya contohkan ada PLTU, ada fly ash. Fly ash ini adalah aspek lingkungan yang signifikan, maka ini wajib ada pengendalian selanjutnya. Artinya pengendalian itu harus berbeda dengan pengendalian saat ini. Jadi artinya contoh, dulu kita pengendaliannya cuma sekedar buang ke vendor yang punya izin. Sekarang kalau bisa kita pengendaliannya lebih bagus lagi, teman-teman. Misalnya contoh kita menjadi pengelola. Kita coba daur ulang menjadi batako dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya lagi adalah kita diminta untuk menentukan tindak lanjut apa saja sih yang kita belum patuh, ya. Begitu juga resiko dan peluang tadi ya, teman-teman. Yang mana yang signifikan, kita harus jadi setelah kita bikin risk assessment ya, teman-teman, kita lihat resiko sistem manajemen tadi, misalnya contoh, ternyata kita wajib membuat yang namanya sosialisasi mengenai ketentuan lingkungan kepada vendor. Jadi kita bikin seminar atau meeting dengan vendor kita, ya, karena tadi ada resiko vendor kita ternyata melakukan pencemaran lingkungan gitu ya saat datang ke pabrik kita. Nah, berarti itu ada yang namanya resiko karena dia butuh biaya lebih, ya, tapi juga ada peluang. Nah, resiko-resiko yang signifikan, ya, peluang-peluang yang signifikan itu sebaiknya kita lakukan yang namanya pengendalian selanjutnya. Jadi kita punya ide, ya, kita punya rencana pengendalian, ya. Intinya teman-teman, kita sesuaikan dengan wewenang kita. Kalau wewenang kita cuma levelnya staff, ya, levelnya supervisor, hanya bisa mengusulkan, monggo usulkan, ya, jangan diam saja, usulkan. Urusan nanti tidak disetujui, silahkan wewenangnya adalah di top manajemen, para manajer-manajer departemen. Ya, misalnya, oh, kayak untuk menjadikan fly ash itu menjadi bahan baku batako, kayaknya berat deh, susah gitu ya teman-teman. Program CSR-nya harus berat nih. Nah, misalnya contoh akhirnya programnya kita nggak disetujui nih, nggak apa-apa, nggak usah baper, ya, biasa aja. Kan mereka top manajemen, mereka yang punya wewenang, ya. Oke. Nah, intinya teman-teman masih sama seperti ISO 9001 dan ISO 45001. Intinya dari aspek lingkungan yang signifikan, kita diminta untuk membuat sasaran lingkungan. Oke. Sasaran lingkungan itu kalau bisa indikatornya jelas dan terutama fokus kepada apa saja pencemaran-pencemaran yang terjadi di kita. Contoh yang paling gampang. Jadi teman-teman kalau bikin sasaran lingkungan jangan cuma nihil pencemaran gitu ya. Waduh, itu mah saya nggak pernah tanya sama saya nanti ya. Kalau bikin sasaran lingkungan harusnya agak kece ya. Contohnya di sini saya sudah kasih contoh, misalnya kuantitas emisi pencemaran udara, misalnya jumlah SO2, CO2 itu berapa sih yang keluar dari cerobong asap, target kita berapa? Oke. Atau ketika kita punya target penghematan energi, oke, berarti kalau gitu ada berapa persen penurunan penghematan energi, pemakaian energi dari tahun lalu ke tahun sekarang. Nah, prosentasenya berapa? Begitu ya teman-teman ya. Kemudian limbah yang didaur ulang. Oke. Dulu kita cuma bisa daur ulang menjadi kompos ya dari sisa makanan kantin, mungkin hanya sedikit. Nah, harusnya ada peningkatan. Ya. Jadi harapannya yang namanya sasaran lingkungan inline dengan kebijakan kita, yaitu kita selalu melakukan yang namanya improvement.
ya, atau peningkatan. Oke. Yang namanya sasaran itu harus ada program atau cara untuk mencapainya, ya. Kalau saya suka bikin guyonan, biasanya teman-teman para jombloan dan jomblowati ya suka punya target, saya ingin menikah nih. Oke, nikahnya kapan? 2022, Bu. Oke, ya. Terus yang maunya seperti apa nih calonnya? Nah, udahlah Bu, yang penting cowok gitu ya. harus punya yang spesifik, harus punya program ya teman-teman. Jadi harus punya perencanaan. Jadi misalnya apa sih yang harus dilakukan ya untuk bisa menikah di tahun 2022 dan sebagainya. Jadi sama teman-teman, ketika kita punya target, sebagai contoh saya punya sasaran di sini adalah menurunkan konsentrasi emisi NOx pada gas buang boiler di tahun 2017 sesuai dengan Permen LH nomor 7 tahun 2007 ya. Nah, harus ada programnya. Programnya kita mau bikin apa? Nah, ini adalah contoh program ya yang harus kita lakukan agar tercapai itu sasaran tahun 2017 ya. Pak Denny, ini kebetulan ada backsound si kecil di belakang, nggak ada masalah ya? Atau saya lanjutkan? Boleh, atau kita ke pertanyaan? Kita lanjut aja ya. Oke, baik. Nah, klausul 72, teman-teman, di sini adalah kita diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Klausul ini sama persis, teman-teman, dengan klausul ISO 9001 dan ISO 45001. Tapi jangan lupa, kalau 14001 berarti kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi lingkungan. Artinya apa? Artinya personel-personel yang pekerjaannya menimbulkan dampak lingkungan yang penting atau signifikan harus punya pelatihan. Sebagai contoh nih, teman-teman di maintenance itu menghasilkan dampak ada dampak lingkungan pencemaran tanah karena kawat las itu adalah limbah B3 gitu ya teman-teman ya. Karena mereka punya dampak lingkungan yang signifikan adalah limbah B3 ya teman-teman. Oleh karena itu personel di maintenance harus diberikan pelatihan biar mereka tahu. Mereka diberikan pelatihan bahwa ini kawat las itu limbah B3 loh. Limbah B3 itu lagi sedang galak-galaknya ya diinspeksi oleh BLHD ya teman-teman. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman maintenance tahu ketika ini adalah limbah B3 harus dibuang di tempat sampah khusus logam misalnya ya yang sudah terkontaminasi atau kita sebut dengan tempat sampah B3. Itu contohnya. Jadi training limbah B3 kita sosialisasikan ya. Artinya paling gampang teman-teman, mereka punya pemahaman bukan hanya pendidikan. Jadi apakah pelatihan lingkungan itu harus orang-orang dari S1 teknik lingkungan? Nggak harus teman-teman, kan kata ISO selain pendidikan, pelatihan lalu pengalaman. Oke, selama ini operator WWTP atau operator IPAL kita basicnya tidak adalah cuma SMA biasa. Tapi agak pelan. Cuma pelatihan biasa gitu ya teman-teman. Tapi mereka tidak pernah diberikan pelatihan khusus, tapi mereka sudah sekian tahun pernah jadi operator IPAL. Nah, kita sudah beranggapan mereka sudah punya kompetensi, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara masalah awareness, ya. Apa sih yang harus di-sharing dalam kegiatan awareness lingkungan di perusahaan kita? Yang pertama adalah awareness mengenai kebijakan lingkungan, ya. Karena dalam kebijakan lingkungan di pasal 5.2 tadi dikatakan karyawan itu harus disebarluaskan mengenai kebijakan lingkungan, gitu ya. Terus mereka juga teman-teman di area, teman-teman di perusahaan kita harus tahu apa sih aspek dan dampak lingkungan mereka. Misalnya contoh, teman-teman di pantry itu ketika ditanya sama auditor harus ngerti, Pak, aspek dan dampak lingkungan di perusahaan Bapak di kegiatan dapur ini apa saja. Oke, mereka harus tahu gitu ya, apa itu aspek, apa itu dampak. Kemudian teman-teman di area ya harus tahu juga apa ya kontribusi mereka untuk sistem manajemen lingkungan. Jadi sebagai contoh, ketika kita sharing bahwa teman-teman ternyata kalau limbah B3 dari maintenance ini kita kelola dengan baik, kita kumpulkan, nanti pada saat ada inspeksi dari BLH ya,
kita dianggap bagus ya, maka kita tidak akan kena sanksi, kita juga bisa dapat reputasi yang oke. Nah, itu kita harus share ke teman-teman pekerja bahwa itu adalah kontribusi mereka terhadap perusahaan, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan kepada karyawan kita ya, baik itu internal ya. Eksternal yang tadi teman-teman, kita harus mengkomunikasikan juga terkait dengan apa sih persyaratan-persyaratan lingkungan kita. Ya, misalnya contoh, kita kirim surat ya ke pemberitahuan kepada para ekspedisi kita ya, truk-truk itu yang ngangkut barang kita misalnya, kita sampaikan bahwa Bapak Ibu karena mitra bisnis ya, karena kita sudah menerapkan ISO 14001 versi 2015, kita harapkan Bapak Ibu sebagai partner kita ikut mendukung implementasi ISO 14000. Sehingga kami harapkan truk yang masuk ke dalam lokasi pabrik kami harus dilengkapi dengan misalnya spill kit ya, ataupun ember untuk menampung ceceran oli jika memang ada ceceran oli di tempat mereka. Nah, itu hal-hal yang contoh ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam ISO 14001 yang penting adalah komunikasi eksternal kepada regulator, yaitu pelaporan ya setiap 6 bulan sekali untuk UKL dan OPL dan juga AMDA ya teman-teman ya. Jadi itu ya, itu yang paling penting yang bisa dicek sama auditor. Nah, ini sama juga ya masalah dokumen dan catatan. Mungkin kalau kemarin di ISO 9001 penjelasan saya mungkin kurang detail. Nah, di sini saya ada tambahkan dokumen itu intinya adalah pedoman, panduan untuk bekerja. Jadi teman-teman jangan bingung ya, sama-sama klausulnya adalah informasi terdokumentasi, tapi mereka mengadopsi dua hal, dokumen dan catatan. Dokumen lebih kepada pedoman atau panduan, ya. Catatan lebih kepada bukti hasil pekerjaan. Jadi contoh, kalau saya bicara mengenai checklist perawatan boiler, itu adalah catatan. Kalau instruksi kerja pengoperasian forklift, itu adalah dokumen. Ya, teman-teman semoga tidak bingung ya. Jadi dalam ISO ini kita diminta agar dokumen-dokumen kita terkendali, ya, artinya tidak ada dokumen kadaluarsa, oke, cepat untuk diakses dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk catatan ada standar lama masa simpan, ya, kemudian teman-teman ketika ditanya oleh auditor cepat ngambil karena sistem pengarsipannya pun baik, ya, oke, tidak mudah hilang, tidak mudah rusak ketika dibutuhkan. Nah, tadi klausul tentang plan do, ya. Nah, ini do yang kedua, teman-teman. Di klausul 8 itu adalah inti, core-nya dari ISO 14000. Intinya adalah apapun yang dilakukan oleh perusahaan kita agar tidak ada pencemaran lingkungan, agar ada penghematan sumber daya alam, agar kita melindungi lingkungan, oke? Itu adalah yang namanya pengendalian operasional. Oke ya, teman-teman. Saya ambilkan contoh di sini adalah kita punya program pemilahan sampah, ya, kita punya contoh ada TPS limbah B3, kita punya ada di laboratorium kita atau di klinik kita bahan-bahan kimia cair, kita berikan secondary containment, begitu juga dengan yang besar-besar seperti tangki, solar dan sebagainya, ya. Kemudian jalur-jalur di area produksi kita beri seperti semacam selokan ya teman-teman, yang jalurnya langsung masuk ke IPAL seperti di gambar saya di slide ya. Itu contoh-contoh bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Lalu ini juga sama teman-teman, tadi saya ceritakan bagaimana kita mengendalikan partikulat-partikulat dari cerobong asap ya, kita beri ada beberapa absorber dan sebagainya ya. Itu adalah upaya kita agar emisi udara yang keluar dari cerobong asap kita paling tidak minimal memenuhi baku mutu, lebih oke, lebih bagus ya. Nah, untuk limbah cair kita memiliki IPAL ya, ada metode aerob, anaerob maupun yang sudah dikombinasikan keduanya. Nah, ini teman-teman teknik lingkungan jagoan ya. Nah, klausul mengenai pengendalian operasional juga mengatur masalah pengadaan, teman-teman. Pengadaan barang, jasa maupun penggunaan subkon gitu ya. Sebagai contoh, kita menggunakan subkon misalnya OB. Teman-teman OB yang suka menggunakan beberapa bahan kimia yang cukup keras ya seperti HCl untuk membersihkan kerak-kerak yang susah dihilangkan di toilet kita. Nah,
mereka kan ada dampak lingkungan yang signifikan. Jadi mereka harus diberikan ketentuan-ketentuan teman-teman terkait dengan masalah lingkungan. Jadi misalnya teman-teman OB diberikan pelatihan bahwa sampah sisa kemasan harus dibuang di tempat sampah limbah B3 dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kinerja lingkungan kita, ada bukti bahwa satpam yang kita gunakan untuk membangun gudang di pabrik kita tidak membuang sampah atau tidak membuang limbah sembarangan dan sebagainya. Ya. Nah, klausul 82 tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini tidak berbeda dengan di 45.001, teman-teman, di mana kita fokusnya tidak hanya di kecelakaan kerja, karena dia lebih kepada K3, kita fokusnya lebih ke lingkungan ya teman-teman di sini. Jadi bagaimana kita melakukan evakuasi ataupun tanggap darurat ketika terjadi misalnya tumpahan bahan kimia, misalnya teman-teman, atau kebocoran gas H2S dan sebagainya yang memang dampaknya kepada lingkungan. Tapi mirip seperti K3, harus ada tim tanggap daruratnya, harus ada emergency response plan, disosialisasikan, dan dilakukan simulasi tanggap darurat. Nah, jadi teman-teman, klausul 4, 5, dan 6 itu adalah klausul mengenai plan atau perencanaan. Klausul 7 dan 8, klausul mengenai do atau implementasi. Nah, klausul selanjutnya adalah klausul mengenai cek, yaitu adalah klausul 9. Ya. Klausul 9 itu intinya kita harus menentukan apa saja indikator lingkungan. Yang tadi loh jadi sasaran, misalnya contoh, atau regulasi kita ya. Oh ternyata baku mutu limbah cair, baku mutu emisi gas buang, apa saja parameternya, termasuk parameter di limbah cair itu seperti contoh pH ya, BOD, COD ya teman-teman. Kalau baku mutu emisi gas buang tadi ada NOx ya, COX dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu adalah yang namanya indikator. Periode pengukurannya berapa kali? Nah kita sesuaikan dengan regulasi pemerintah. Dalam ISO 14001 itu kuat sekali hubungannya dengan regulasi. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin berkarir dalam sistem manajemen lingkungan harus rajin baca regulasi ya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini sebagai contoh ya, aktivitas pengukuran kualitas air sungai di buangan kita. Kemudian pengukuran emisi gas buang ya di cerobong asap ya. Itu juga harus dilakukan. Nah, di pengukurannya UKL UPL ada pengukuran kebisingan. Oke, teman-teman harus membedakan. Kebisingannya di lingkungan hidup itu lebih kepada yang di pabrik kita ada dampaknya enggak ke masyarakat sekitar. Karena kita ada namanya analisa dampak lingkungan. Tapi kalau untuk lingkungan kerja di 45.001 ya atau di SMK 3 itu berbeda. Dia lebih kepada pekerja, ada dampaknya atau tidak. Gitu ya. Nah, sama seperti ISO yang lain, klausul 92 ada yang namanya internal audit untuk sistem manajemen lingkungan. Intinya kita harus punya ketentuan, tidak harus prosedur ya teman-teman, flowchart pun boleh. Intinya harus ada ketentuan-ketentuan mengenai seperti apa sih frekuensi audit kita, metode audit internal seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Ya. Dan harus dipastikan audit itu dilakukan secara independen, karena internal ya, sama-sama karyawan, tapi bisa independen kok, selama kita melakukan secara cross department. Dan biasanya auditor internal juga harus punya kompetensi, jadi minimal mereka paham tentang proses yang ada di pabrik tersebut, ya proses di area departemen tersebut, dan mereka paham mengenai persyaratan atau klausul ISO 14000. Ya. Jadi teman-teman yang belum pernah paham tentang ISO, hanya training 1 jam dengan media Tama, jangan berani-berani jadi internal auditor ya. Harus trainingnya harus yang full dulu, baru ambil training lagi tentang sertifikasi internal audit ya teman-teman ya, karena mereka harus kompeten. Baik, nah klausul 912 ini sebenarnya partnernya klausul 613. Teman-teman tadi silakan lihat klausul 613. Klausul 613 itu tentang apa? Identifikasi regulasi lingkungan. Klausul 912 tentang evaluasi kepatuhan. Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya regulasi mengenai emisi sumber bergerak. Kita punya kendaraan dinas, mobil.
kita punya forklift misalnya ya teman-teman. Oke, kita sudah patuh atau belum emisi gas buangnya? Nah, kita ukur. Tadi di klausul 91 tuh ukurnya. Di klausul 912 kita evaluasi. Sudah masih masuk nggak nilai ambang batasnya? Dan sebagainya. Ya. Nah, intinya teman-teman, di sini jangan ada yang ditutup-tutupi. Lebih baik kita terbuka saja. Ya, ingat. Kalau sudah bohong, pernah bohong nggak sama pacar? Kalau udah bohong, bohong terus ya kan? Nggak enak kan? Jadi, bagi saya, sebaiknya apa adanya. Kalau memang ada hasil pengukuran lingkungan hidup yang tidak terpenuhi, teman-teman, apa adanya. Yang penting teman-teman sampaikan apa rencana tindak lanjut kita kalau memang ada baku mutu lingkungan yang belum terpenuhi. Lebih baik seperti itu. Jadi misalnya cerobong asap kita masih di atas nilai ambang batas. Ya. Kalau tidak ada pengecualian. Ya. Lalu sama juga dengan ISO yang lain, ada yang namanya rapat tinjauan manajemen di sini ya. Intinya teman-teman di sini harus kita bahas mengenai klausul 4 sampai klausul 9 tadi ya, sampai 912. Intinya adalah apa sih yang nggak efektif? Oke, yang selama ini terjadi apa? Misalnya kita ada baku mutu yang masih terlampaui, yang nggak sesuai NAB, atau ada beberapa personel atau karyawan kita yang belum mendapatkan pelatihan lingkungan, padahal mereka ada dampak lingkungan signifikan. Intinya pesan saya adalah bagi para praktisi ISO 14.000, sampaikan hal-hal yang membutuhkan tindak lanjut, baik itu sumber daya uang maupun sumber daya manusia, ya, maupun sumber daya yang lain kepada top manajemen. Karena top manajemen lah yang punya wewenang untuk memutuskan itu. Laporkan teman-teman, jangan ditutupin. Dan sekarang sudah nggak lagi eranya ABS, ya. Ingat teman-teman, sekarang pengawasan lingkungan lebih ketat daripada pengawasan K3 gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang bilang, wah lebih galakan BLHD nih kalau lagi kunjungan ke lapangan. Jadi teman-teman bagi saya adalah lebih baik sampaikan apa adanya kepada top manajemen sehingga bisa dilakukan tindak lanjut ya. Nah, klausul 10 adalah klausul terakhir yaitu mengenai action. Klausul ini bicara mengenai tindak lanjut dari hasil penerapan implementasi sistem manajemen lingkungan. Kadang oke, kadang nggak oke. Ketika dalam implementasi kita ada yang tidak oke, misalnya sebagai contoh, kita punya operator di IPAL, tapi mereka tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengkalibrasi alat-alat yang ada di WWTP, misalnya ada pH meter, dia nggak ngerti, ya. Oh, berarti itu ada yang namanya ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini harus diselesaikan, teman-teman, dengan konsep corrective action. Atau misalnya kita punya pompa IPAL yang ternyata nggak pernah dirawat. Akhirnya ada suatu ketika pompa itu bocor, limbah kita yang belum terurai oleh bakteri kita masuk ke badan air. Oke? Nah, itu yang namanya insiden lingkungan, teman-teman. Meskipun nggak sampai demo ya, tapi itu sudah namanya insiden lingkungan. Teman-teman harus catat dan lakukan yang namanya root cause analysis, cari akar masalahnya kenapa. Kemudian pastikan agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Ya. Nah, improvement, mohon maaf, saya masih tulisnya perbaikan berkelanjutan, harusnya adalah peningkatan berkelanjutan. Intinya teman-teman, yang namanya improvement, itu sumbernya bisa dari manapun. Bisa dari hasil audit, bisa dari hasil analisa data, bisa dari hasil pencapaian sasaran. Misalnya contoh, kita punya target sasaran lingkungan adalah penghematan pemakaian listrik turun anggaplah 10% dari tahun sebelumnya. Tercapai loh, tahun ini 11%. Kalau gitu improvementnya apa? Kalau bisa, tahun depannya lagi, target penghematan listriknya kalau bisa dinaikkan. Itu yang namanya ya. Sekarang kita bisa mengolah atau mendaur ulang sampah dari kantin. Anggaplah baru sekian kilo. Nah, besok harus ditambah lagi ya, teman-teman. Jadi makin banyak yang daur ulang, kinerja lingkungan kita makin ya. Jadi itu teman-teman, dan mungkin saya mau sharing sedikit, Pak Denny. Apakah masih ada waktu, Pak Denny? Boleh, Bu, silakan. Oke. Baik, teman-teman, kebetulan saya kemarin sempat diingetin Pak Denny ini untuk kasih video ya. Saya ada video kebetulan dari mantan pacar nih, yaitu Leonardo DiCaprio ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman, ini adalah tentang filosofi life cycle perspective. Intinya adalah kalau bisa kita coba memberikan
awareness mengenai kepedulian lingkungan. Bukan hanya kepada orang-orang di pabrik kita, tapi kalau bisa kepada masyarakat luas ya. Saya akan share screen kepada teman-teman. About man's relationship to the natural. Oke, jadi tadi terlihat ya Pak ya videonya ya. Jadi teman-teman itu sebagai contoh ya luar biasa sekali bagaimana Leonardo DiCaprio pada saat penganugerahan sebagai aktor terbaik dalam filmnya Revenant ya, The Revenant, dia menyampaikan bukan rasa terima kasih kepada istrinya ya, kepada orang tuanya, tapi malah dia memberikan pidatonya adalah tentang agar kita semua masyarakat bumi ini itu harus wajib melindungi bumi ya. Kenapa? Karena bumi kita sekarang udah makin kacau, makin rusak ya teman-teman yang ada. Karena tadi dikatakan bahwa ternyata betul pemanasan global itu betul terjadi karena begitu susahnya saat syuting The Revenant, Leonardo DiCaprio dan tim yang ada dalam produksi film tersebut mencari salju ya teman-teman, yang mereka sampai harus betul. Jadi mungkin itu saja Pak Denny yang bisa saya sampaikan dalam sharing knowledge hari ini. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Denny sebagai host atau moderator. Monggo Pak. Oke, Bu Linda, kita mulai mencoba menjawab satu persatu nih, tapi nanti saya pilih yang mana kita akan jawab. Dari Pak Eko Pangestu Wibisono, apakah hubungan antara ISO 14001 dengan ISO 50001? Nah, bagian klausul mana yang bisa diintegrasikan? Silakan, Bu Linda. Oke, baik. Dari Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Eko Pangestu Wibisono. Oke, Pak Eko, bagus sekali pertanyaannya. Betul Pak Eko. Jadi apalagi sekarang kalau kita menerapkan proper ya Pak Eko, kita bahkan diwajibkan bukan hanya menerapkan ISO 14001, kita juga diminta untuk menerapkan ISO 50001. Karena ISO 50001 juga mengadopsi yang namanya Annex SL Pak, yaitu mereka punya 10 klausul, jadi hampir sama, beberapa klausul-klausul mereka yang persis, ya itu bisa diintegrasikan. Dan untuk terutama di aspek lingkungan, teman-teman terkait dengan penghematan energi, ini yang sangat berhubungan Pak Eko dengan 50001 ya. Jadi ini yang mungkin sangat bisa diintegrasikan adalah dari sisi aspek lingkungan di klausul 612 dan di klausul 81 yang paling kuat ya teman-teman. Jadi karena di ISO 14000 juga meminta bahwa kita harus melakukan penghematan energi, terutama untuk energi yang non-renewable. Ya, dan bagaimana caranya itu di klausul 81. Jadi seperti itu mungkin ya. Kalau memang ada yang ini silakan lewat chat aja ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi Ibu. Pertanyaan ini menjawab dari Pak Bonar Rumansa Ritonga dengan Pak Sadam Hadi Sadam. Di perusahaan tempat saya bekerja, setiap tahun dilakukan internal audit untuk 14.001, 45.001, dan SMK 3. Dilakukan satu-satu sehingga menyebabkan banyak waktu. Ya. Ada nggak form yang memudahkan untuk melakukan audit tersebut dalam satu waktu sehingga bisa dilaksanakan sekali jalan dan menghemat waktu? Oke, yang Sadam juga, Sadam Hadi Sadam, apakah dalam risk management ISO 9001, 14.000, 45.001 dapat diintegrasikan? Oke.
Nah, ini kedua pertanyaan ini adalah mengenai integrasi. Integrasi. Kayaknya bisa jadi tema selanjutnya nih Pak Denny. Untuk Boleh. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan integrasi. Iya, Pak. Jadi karena sekarang kita sudah mengadopsi yang namanya Annex SL ya, teman-teman. Kalau saya selalu bilang adalah apapun ISO-nya selama itu untuk sistem manajemen dan yang keluar setelah 2015, mereka sama-sama adopsi 10 klausul dan mereka memiliki term and definition yang sama. Nah, konsep integrasi ini silakan dimanfaatkan teman-teman, baik itu untuk internal audit ya. Contoh misalnya, kalau saya dalam proses konsultasi ataupun dalam proses training internal audit teman-teman, biasanya saya lebih menyarankan kita menggunakan form yang integrasi. Karena sebagai contoh ya, saya ambil contoh klausul 7.2 tadi ya Pak ya. Misalnya, klausul 7.2 di 9001 tentang kompetensi, tapi lebih ke mutu. Kalau di 14.000 lebih ke lingkungan. Di K3 mengenai kompetensi K3. Nah, klausulnya sama loh, sama-sama 72. Mungkin yang agak berbeda adalah dengan SMK3, tapi klausul SMK3 pun ada, yaitu di klausul 63 dan atau di kriteria 63 dan di kriteria 12. Nah, intinya di situ apa sih? Oh, ternyata sama-sama diminta kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Oke, tapi yang berbeda adalah kalau di 9001 pelatihannya ya terkait dengan mutu. Di 14.000 ya terkait dengan dampak lingkungan misalnya ya. Di K3 lebih kepada bagaimana agar sistem kerja kita aman. Mungkin itu Pak. Jadi nanti kapan-kapan saya bisa sharing ya, ada contoh-contoh checklist audit yang terintegrasi ya Pak ya. Atau Bapak juga bisa lihat di bagian belakang slide yang tadi Bapak bisa lihat di Mika Pro, itu mungkin mudah-mudahan ada email saya. Bapak bisa kirim email, saya kasih contoh satu checklist departemen yang terintegrasi antara mutu, K3, dan lingkungan. Oke. Untuk satu lagi tadi Mas siapa Pak Sadam ya? Risk manajemennya. Gimana cara? Oke. Baik. Mas Sadam, untuk risk management, ini bisa diintegrasikan sudah pasti, dan ini jauh lebih mudah. Ya. Intinya teman-teman, cuma bedanya begini. Kalau di mutu, sebetulnya di 9001, kita tidak diwajibkan untuk melakukan risk assessment sebetulnya. Tapi di 14.001 dan 45.001 wajib ada risk assessment, ada penilaian. Jadi kita kelihatan tuh mana yang resikonya tinggi, mana yang resikonya hanya sedang atau menengah, gitu ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita mengintegrasikan, maka resiko mutu pun itu bisa diintegrasikan. Saya ambil contoh misalnya di departemen produksi. Resiko mutunya apa? Oh, produknya cacat. Penyebabnya apa? Operator nggak kompeten. Itu resiko mutu. Kalau di 14.000, dampak lingkungannya proses produksi apa, teman-teman? Misalnya ada ceceran grease saat perawatan mesin, gitu ya. Nah, ceceran grease itu aspek. Dampaknya apa? Pencemaran, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang K3-nya apa? K3-nya, resiko K3-nya adalah tangan bisa terjepit. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena kecepatan conveyor kita terlalu cepat misalnya. Nah, jadi satu departemen atau satu area proses kita bisa integrasikan teman-teman resiko mutu, resiko K3 dan dampak lingkungan. Resiko lingkungan suka dibilangnya dampak lingkungan ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau sudah belajar ISO 14.001 jangan sampai keceplosan ya ngomongin resiko lingkungan, nanti kelihatan banget kalau belum pernah belajar ISO 14.001 ya, dampak lingkungan sebetulnya ya. Oke, monggo Pak Denny selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan menginformasikan dulu kepada teman-teman semua bahwasannya kalau nanti teman-teman semua membutuhkan pelatihan lanjutan dari ISO 14001-2015, silakan menghubungi Ibu Made di 0821 13000 257 untuk pengambilan sertifikat, e-sertifikat ke BILA 0895 343 486 835. Nah, jangan lupa juga di-follow Instagram @mediatama, yang officialnya @mediatama, Facebooknya yang officialnya yang Tama Mediatama Sertifikasi. Ini ada website kita www.mediatama.co.id dan mediatama.com. Untuk video ya yang kemarin Introduction to ISO 9001-2015 sudah kita share di YouTube Kak Cideni. Silakan teman-teman cek di sana dan jangan lupa di-subscribe. Nah, untuk webinar kita di besok ya, ini kita ada
4 hari berturut-turut. Besok adalah awareness basic scaffolding. Silakan yang belum pernah ikut basic scaffolding, silakan bisa ikut ke sini. Untuk yang ISO 22000 ini juga insya Allah Ibu Linda membahas juga mengenai sistem manajemen keamanan pangan di ISO 22000-2018. Dan juga di tanggal 30 ada Introduction to ISO 45001-2018. Nah ini 3 webinar terakhir Media Tama untuk di bulan April. Silakan teman-teman semua register karena pesertanya terbatas. Oke, kita lanjutin lagi Bu Linda untuk pertanyaannya. Dari Pak Muhammad Anwar Rabdani, ya. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana jika suatu perusahaan kontraktor sudah ISO 14001, tetapi ketika perusahaan tersebut ikut berpartisipasi membangun proyek dan ternyata perusahaan ownernya tidak menerapkan sistem pengelolaan lingkungan. Nah, itu bagaimana sikap perusahaan kita, Bu? Nah, ini juga nge-link ke pertanyaan yang membahas juga tentang konstruksi, bagaimana implementasi ISO 14001 di perusahaan konstruksi ini, Bu. Nah, itu sama-sama ini pertanyaannya mengadop ke konstruksi. Oke, silakan, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi begini, selama komitmen kita ya berdasarkan ISO 14000 adalah kita tidak menghasilkan pencemaran, ya, atau kalau memang kita menghasilkan pencemaran, sumber pencemaran atau aspek lingkungan tersebut harus kita kendalikan. Itu target kita, Pak. Sehingga saya ambil contoh. Ketika ada project ya yang di mana ada owner project-nya, tetap yang bertanggung jawab adalah owner project. Tapi kita coba kendalikan dari sisi kita dulu, Pak, karena bagaimanapun kita sebagai kontraktor mungkin kemampuan kita terbatas. Ketika misalnya kita dalam pekerjaan, misalnya kita menghasilkan limbah, Pak. Sebagai contoh ada beberapa kaleng bekas cat, ya Pak, ya, kaleng bekas oli, grease, solar, ya, yang itu adalah sebenarnya limbah B3. Ada beberapa puing potongan-potongan logam yang terkontaminasi oli, ya. Bagi saya yang limbah B3 Bapak harus lebih concern, karena itu lebih signifikan, ya Pak, ya. Nah, ketika memang kita bisa ambil, kumpulkan, dan kalau memang di perusahaan kita punya tempat pembuangan khusus, kita bawa aja, Pak. Itu sebagai komitmen kita bahwa kita menerapkan atau kita berkomitmen tidak melakukan pencemaran. Karena apa? Karena owner kita nggak nerapin 14.000. Jangan sampai, mohon maaf ya Pak ya, ketika kita misalnya contoh nih Pak, worst case-nya Bapak di audit, kebetulan manajemen Bapak mintanya adalah project yang Bapak sekarang lakukan di klien yang ini ya Pak, yang ownernya tadi nggak care, itu malah jadi contoh gitu Pak, jadi lokasi yang untuk diaudit. Nah itu malah sangat berbahaya ya Pak ya. Jadi bagi saya jangan sampai kita kena suspend audit ya gara-gara orang lain nih Pak yang sebenarnya melakukan pencemaran. Jadi bagi saya Bapak melakukan pengendalian di internal Bapak, oke. Ya gitu ya. Jadi kalau memang bisa dilakukan pengendalian sendiri ya silakan. Mungkin untuk sampah-sampah yang lain yang penting Bapak melakukan housekeeping, Bapak buang saja di tempat yang sudah Jika memang bisa Pak, tidak ada salahnya kita memberikan awareness kepada teman-teman owner. Saya ambil contoh Pak, kita punya teman ya Pak Denny ya, Pak Emmanuel ya. Pak Emmanuel itu kerja di BASF, perusahaan kimia. Beliau sebagai supplier itu pernah loh melakukan audit kepada customer-nya loh. Itu nggak kualat gitu ya, orang suka guyon gitu ya. Karena era sekarang Pak yang namanya memberikan nasihat itu nggak harus dari yang tua ke yang muda, dari yang customer ke supplier, nggak harus. Kadang-kadang hal yang baik pun harus bisa dibalik gitu teman-teman. Jadi saya ingat Pak Emmanuel pernah melakukan audit tersebut dalam hal apa? Pengendalian bahan kimia. Jangan sampai ada salah penanganan bahan kimia di tempatnya customer gitu ya. Oleh karena itu suppliernya sebagai pembuat bahan kimia memberikan edukasi teman-teman. Begitu juga dengan kita Pak sebagai supplier. Ini pernah saya alami saat ada klien di PLTU, teman-teman Ecolab yang kebetulan menjadi salah satu supplier bahan kimia WWTP-nya, karena dia lebih concern kepada lingkungan ya daripada klien PLTU baru menerapkan gitu ya, diberikan awareness oleh mereka. Nah ini namanya life cycle tadi Bapak. Oke. Mana Pak kalau yang pertanyaan kedua tadi Pak? Oh betul. ISO 14001 di sektor konstruksi itu implementasinya seperti apa, Bu? Oke, baik. Jadi teman-teman, karena kita sudah punya SMK 3 konstruksi ya Pak Denny ya, kalau tidak salah ya.
Nah, jadi kalau bagi saya silahkan diintegrasi, gitu ya, diintegrasikan. Itu sangat bagus sekali. Sebagai contoh misalnya, saat Bapak sebagai perusahaan owner, Bapak sebelum memberikan izin kerja atau work permit, biasanya kontraktor memberikan yang namanya JSA ya Pak. Kita terapkan yang namanya JSEA Pak, atau Job Safety and Environmental Analysis. Jadi kita minta nih, mereka bukan hanya mengidentifikasi bahaya resiko, tapi mereka juga mengidentifikasi apa sih aspek lingkungan yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka. Kira-kira nanti ada buangan sampah apa nih? Gragal saja atau ada yang terkontaminasi limbah B3, karena bahaya loh teman-teman kalau sampai itu kelihatan oleh inspektor dari PLHD ya, karena kita langsung bisa dapat teguran tuh dari PLHD. Nah, itu seperti itu. Kemudian mungkin yang lain tadi kalau di sektor konstruksi mungkin RKK ya Pak ya, rencana kerja konstruksi. Nah, di sana teman-teman tidak hanya dari sisi keselamatan, silahkan juga dimasukkan dari aspek lingkungan. Misalnya contoh teman-teman memiliki tempat sampah yang memang sudah dipilah atau pemilahan sampah secara baik ya, misalnya itu adalah salah satu penerapan ISO 14000 di area konstruksi. Itu juga dengan training dan sebagainya. Oke, Bu Linda, kita buka pertanyaan langsung berbicara nih. Pak Agus Yulianto bisa langsung berbicara ke Bu Linda. Silakan Pak Agus. Ini pertanyaannya lumayan panjang nih dari PJB. Silakan Bu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Denny. Ya. Bu Linda, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Bu Linda, ini saya ada sedikit pengalaman terkait dengan proper dan kaitannya sama ISO, Bu. Di dalam proper itu ada salah satu kriteria beyond comply ya, yaitu selain sistem manajemen lingkungan ada juga penilaian terkait dengan pemanfaatan sumber daya ya, yaitu ada beberapa hal, salah satunya adalah efisiensi energi. Nah, di dalam ISO 14000 2015 tadi, di dalam klausul 6, salah satunya adalah adanya environmental aspek yang menjadi perhatian, yaitu khususnya agar adanya pengelolaan agar tidak terjadi pemborosan sumber daya energi. Dari regulasi yang ada, Ibu, yaitu ada Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi dan PP-nya nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Itu di pasal 12 disebutkan bahwasanya perusahaan pengguna energi yang mengkonsumsi lebih dari 6.000 TOE, ton oil equivalent, wajib melakukan konservasi energi. Di sini ada melalui menunjuk manajer energi, menyusun program konservasi energi. Pak, karena waktunya singkat, langsung aja Pak ke pertanyaan Pak. Baik. Bagaimana seorang auditor menilai kalau perusahaan tersebut bisa comply terkait hal ini, Bu? Karena ini kaitannya sama proper juga, Bu. Oke. Kemudian masalah kompetensi yang harus dijalankan. Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Bapak. Jadi gini, kita lihat dulu ya. Jadi memang itu perbedaan signifikan ya Pak antara ISO 50001 dan ISO 14001. Jadi ISO 14001 itu untuk masalah perlindungan konservasi energi lebih kepada perlindungan lingkungan ya Pak ya. Atau kalau kita masukkan ke masalah aspek, dia adalah aspek yang keempat gitu Pak. Kalau saya urutkan yang pertama, jadi mereka bilang pencemaran dulu, air, tanah, udara. Ini seolah-olah baru yang keempat, baru di 14.000 itu kita masalah energi Pak. Gitu. Jadi bagi saya, teman-teman konsepnya harus risk-based thinking dulu. Jadi resiko lingkungan yang paling signifikan, anggaplah di perusahaan Bapak, apakah kalau kita bicara auditor 14.000 adalah kita lihat di 3 ini Pak. Jadi ketika masih ada fly ash, ketika masih ada limbah cair kita yang misalnya contoh ada buangan limbah cair kita yang dibuang di laut misalnya Pak yang masih nggak memenuhi baku mutu. Bagi kita Pak, bagi kita auditor internal 14.000 itu yang signifikan Pak. Kita belum sampai ke, jadi artinya kalau saya bicara masalah temuan gitu ya Pak ya, yang lebih signifikan adalah yang masalah pencemaran dulu, baru ke konservasi energi, Pak. Nah, jadi itu mungkin bedanya. Tapi ketika Bapak adalah auditor internal 50.001, malah yang diperhatikan malah yang ini Pak, dalam PP 70 ini 2009, kalau memang mereka belum ada, Bapak bisa jadikan itu temuan. Nah, tapi kebalikannya, kalau Bapak sebagai auditor internal 14.000, ternyata yang 3 pencemaran tadi sudah oke, Pak. Sudah memenuhi semua,
Nah, Bapak boleh beralih ke yang keempat, yaitu terkait dengan konservasi energi. Nah, ini kita boleh, Pak. Ya, biasanya beberapa auditor eksternal pun, Pak, biasanya tidak menjadikan ini sebagai temuan. Anggaplah kita belum ada, anggaplah kalau kita belum ada masalah, belum ada manajer energi, ya, itu biasanya dia nggak sampai menjadi temuan major ya, Pak. Tapi biasanya mungkin dia angkat sebagai observasi. Tapi Bapak boleh saja mengangkat ini sebagai temuan. Misalnya contoh, kami belum ada orang yang di-training khusus menjadi seorang manajer energi. Dan kita belum punya program konservasi energi. Nah, Bapak silakan masukkan itu ke dalam evaluasi, Pak. Evaluasinya klausul 912 ya, Pak. Jadi kita ada pasal yang belum terpenuhi. Sampaikan itu ke tinjauan manajemen. Ya, bahwa itu adalah hal yang harus dipatuhi. Jadi Bapak, kalau saran saya, kalau memang mau menggunakan ini untuk mendukung program energi, 14.000 digunakan mendukung program energi, bukan hanya kekuatan internal audit, Pak, tapi juga gunakan kekuatan-kekuatan lain, misalnya tadi, Pak, dari sisi tinjauan manajemen, ya, kepatuhan regulasi, tadi Bapak jadikan, Bapak aja, masukkan aja jadi NCR atau temuan. Nah, temuan itu dibahas di tinjauan manajemen, sehingga dapat perhatian dari manajemen, gitu, Pak. Semoga sama ya, Pak, kalau nggak nanti mungkin diskusi lagi ya, Pak, kita ya. Oke, ngomongin soal fly ash nih dari Ya. Pak Aryon Saputra. Apakah fly ash batu bara merupakan limbah B3 diolah menjadi batako? Namun batako yang sudah hancur, apakah masih termasuk limbah B3 atau tidak, Bu? Nah, itu fly ash, Bu. Oh iya. Fly ash batu bara. Baik, Pak. Jadi memang kalau kita bicara limbah B3 di PP 101 ya tahun 2014 itu tidak, kita ada misalnya limbah B3 yang dari sumber spesifik, ada yang dari sumber tidak spesifik, Pak. Sebagai contoh misalnya, apakah lampu TL itu awalnya limbah B3? Bukan ya, Pak. Tapi ketika dia menjadi lampu TL bekas, dia menjadi limbah B3. Tapi ada juga kayak misalnya sebagai contoh solar itu B3 ya. Ketika dia menjadi cacaran solar, limbah B3 gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke fly ash. Fly ash, Pak, itu limbah B3. Karena memang, jadi teman-teman harus mau baca, balik lagi. Apalagi yang praktisi yang spesifiknya 14.000 ya, teman-teman itu harus mau baca regulasi. Kayak tadi contohnya Pak Agus tuh ya, waduh dia detail banget masalah regulasi. Itu harus kuat, Pak. Ya, bagus tuh contoh dari Pak Agus. Nah, balik lagi tadi, Pak. Jadi, Bapak harus baca lampiran di PP 101 yang aduh banyak banget itu lampiran itu. Nah, di situ kita harus cari, Pak. Nah, betul tadi, Pak. Ternyata kita tidak temukan masalah apakah bongkahannya batako limbah B3. Karena sebagai contoh ya, Pak, analoginya begini. Karena menjadi limbah B3 itu ada aturannya sendiri. Dan bahkan ada uji TCLP-nya ya, Pak, ya, kalau Bapaknya membuktikan dia bukan limbah B3 atau. Saya punya klien, Pak, Shell Manufacturing Indonesia, yang menghasilnya oli helix dan sebagainya. Rata-rata, padahal dia bahan bakunya adalah minyak bumi. Itu B3. Tapi ketika sudah dicampur jadi satu dengan aditif dan sebagainya, dia menjadi oli yang sintetis. Dia bukan oli sintetis ya, teman-teman. Jadi dia bukan limbah B3, Pak. Dan bahkan dia diuji dengan uji TCLP sesuai dengan aturan PP 101, dia tidak masuk kriteria limbah B3. Jadi dia non hazardus. Nah, jadi teman-teman, sama mungkin analoginya seperti batako. Mungkin kalau sudah bercampur antara fly ash dan banyak bahan-bahan lainnya, mineral lainnya, dia dianggap tidak lagi menjadi limbah B3. Mungkin itu, Pak Denny. Oke, kita lanjut pertanyaan langsung ke Pak Bariono. Nah, Pak Bariono silakan bertanya dengan Ibu Linda. Sudah kita unmute. Pak Bariono. Pak Bariono, oke. Pak Bariono belum bisa. Pak Galang Dwi Junior, silakan. Digunakan headphone-nya, di-unmute dulu laptopnya atau handphone-nya. Oke, belum. Kita langsung. Oke, Pak Bariono, silakan Pak Bariono. Halo? Pak Bariono langsung aja berbicara dengan Bu Linda. Halo, Pak, sama saya, Pak. Oke. Pak Galang Dwi Junior, silakan Pak Galang. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan dengan Pak Eko Pangestu Wibisono. Bagaimana cara menerapkan life cycle perspektif bagi perusahaan jika kondisinya menyewa gedung, Bu? Nah, ini biasanya ini tenan, Bu. Nah, tenan-tenan. Baik, Pak Eko,
tadi ya. Pak Pak siapa ya, tadi? Ya, Pak Eko. Ya, Pak Eko. Jadi Pak Eko intinya gini, life cycle itu bisa dari mana saja Pak. Sebagai contoh misalnya, Bapak ambil bisa dari bahan baku, bisa dari proses produksi, bisa dari pembuangan bahan. Misalnya contoh, saya ambil contoh misalnya, Hokben atau McD. Mereka bisa jadi sewa ya tempatnya. Tapi dia ambil contoh kepada pembuangan produk akhir mereka. Padahal yang buang produk akhir mereka siapa? Konsumen ya teman-teman. Ini mohon maaf ya, meskipun puasa, contohnya McDonald Hokben. Oke, jadi contoh, teman-teman silakan perhatikan. Di kemasannya Hokben ataupun kemasannya McD, itu ada gambar bahwa kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Itulah Pak contoh yang namanya life cycle perspective. Jadi life cycle perspective itu kita diminta untuk berpikir di luar pagernya pabrik kita. Jadi kalau bisa tuh kita mengedukasi karya, ya, tadi seperti yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio ya Pak, dia nggak hanya bagaimana agar teman-teman di produksi film itu tidak membuang sampah sembarangan, tapi yang dia lakukan adalah bagaimana dia mengedukasi masyarakat dunia agar mereka memperhatikan bumi ini ya. Nah, sebagai contoh yang paling simpel tadi Pak, ya life cycle perspective kita terapkan misalnya sebagai contoh kita beli tisu Pak, misalnya hal simpel ya, beli tisu itu dari bahan baku. Kita perhatikan bahan baku sumbernya. Bapak silakan lihat kemasan bahan baku, ya tisu itu sebenarnya simpel loh Pak. Harganya cuma beda Rp500 atau Rp1.000, tapi ternyata tisu itu ada dua loh Pak. Ada yang tisunya ada FSC, ada tisunya yang cuma sekedar V-legal. Yang bagus yang FSC Pak. Artinya apa? Tisu tersebut ternyata didapatkan dari dari kayu yang pohonnya tetap menjadi dari hutan lestari. Tapi kayunya ditebang tetap menjadi hutan. Gitu ya Pak ya. Kemudian kayunya juga tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat adat dan sebagainya. Jadi kayunya juga diketahui asal usulnya. Jadi life cycle perspektif tidak harus mengambil dari masalah dia tenan atau tidak ya Pak. Kita bisa lihat di pembuangan produk akhir Bapak. Bapak bisa berpikir dari sisi Bapak memperoleh barang dari mana. Misalnya contoh, Bapak harus membeli bahan kimia dari pabrik yang punya izin pengolahan limbah cair. Itu sebagai contoh juga bisa kita kepada life cycle perspektif. Gitu ya. Contohnya Pak Dini. Oke. Sebelum kita menjawab satu lagi pertanyaan, saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua agar dapat mengisi polling yang sudah saya share. Silakan diisi dulu, ya. Nah, sambil mengisi polling ini, kita akan jawab pertanyaan langsung 2 pertanyaan terakhir dari Evi Faruk dan Haris Maulana ini Bu. Ini mengenai kompetensi seorang ahli spesialis lingkungan, ya. Kategori perusahaan seperti apa yang harus ada auditor lingkungan atau spesialis K3 lingkungan, dan kalau misalkan dia masuk ke emergency response K3, apakah harus memiliki fire factor atau first aid? Nah ini. Untuk membentuk emergency response lingkungan, apa saja harus dimiliki? Jika di emergency response K3 harus memiliki fire factor first aider. Ya, mungkin ini ngomongin soal kompetensi nih Bu. Jadi pertanyaan pertama adalah perusahaan yang seperti apa yang wajib ada ahli K3 spesialis lingkungan atau spesialis lingkungan, dan di emergency response-nya seperti apa? Seperti itu Bu. Silakan. Oke, dari siapa Pak Denny? Mohon maaf. Haris Maulana dan Evi Faruk. Oke, Mas Haris dan Mbak Evi ya tadi ya. Jadi gini, tolong dibedakan ya. Jadi saya suka membedakan gini. Sama-sama di klausul 91 teman-teman bicara mengenai pengukuran lingkungan. Tapi kalau di K3 ada lingkungan kerja, kalau di lingkungan hidup saya suka menganalisis lingkungan hidup ya. Jadi bedanya gini. Kalau tadi disampaikan seperti ahli K3 lingkungan kerja, itu lebih spesifiknya ke K3 teman-teman ya. Kalau di lingkungan hidup kebetulan yang saya tahu wajib ada sertifikasi khusus itu adanya di Permen LHK kalau tidak salah nomor 7 dan 8 ya kalau nggak salah tahun 2016 itu mengenai operator pengendali pencemaran udara dan manajer pengendali pencemaran udara serta operator pengendali pencemaran air serta manajer pengendali pencemaran air. Nah itu teman-teman, MPPU, MPPA, dan operatornya. Itu yang kalau kita bicara mengenai kompetensi wajib sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu saja.
Jadi ini bedanya Pak Denny dan teman-teman. Kalau di K3, sertifikasi untuk orang itu banyak sekali, ya. Tapi kalau untuk, maksudnya sertifikasi kementeriannya, tapi kalau untuk di lingkungan hidup, ya, itu sertifikasi untuk orangnya tidak banyak, teman-teman. Yang butuh banyak, terutama dari sisi sumber daya uang, adalah dari sisi pengujiannya dan pembelian untuk infrastrukturnya, teman-teman. Itu yang membutuhkan modal besar, ya. Ini mungkin bisa diskusi dengan Mas Agus yang ada di PLTU, ya. Tanya aja berapa budget untuk pengelolaan lingkungan, itu besar sekali, ya. Nah, jadi harus dibedakan, teman-teman. Jadi biar nggak, kalau kita suka bilang, anak sekarang bilangnya galpus, ya, gagal fokus. Jadi kalau 14.000 kita bicaranya lingkungan hidup, ya. Sebagai contoh, limbah cair, diukur BOD-nya, COD-nya, emisi gas buangnya, ya. Itu kalau untuk, ya, itu limbah cair. Kalau untuk K3, dia lingkungan kerja, faktor kimia, fisika, ya, ergonomi, psikologi. Nah, untuk tim emergency response. Nah, tadi mungkin pertanyaannya Mas Aris lebih kepada SMK 3, Mas. Ini nanti yang membedakan antara SMK 3, PP 50 dengan ISO 45001. Kalau perusahaannya Mas Aris nerapin SMK 3, wajib hukumnya harus sertifikasi Kemenaker, ya, dengan aturan mainnya tadi, ya. Kalau Anda resiko tinggi kebakarannya, maka 25 orang harus 2 petugas peran pemadam kebakaran, peran kebakarannya. Nah, itu harus sesuai dengan regulasi, ya, di Kepmen 186/99, ya. Tapi kalau teman-teman menerapkan ISO 45001, tidak sekuat itu, teman-teman. Apa namanya? Tetap mungkin ada temuan minor bisa jadi. Tapi ketika tim emergency response kita misalnya hanya di training oleh Damkar, sertifikasi internal, mereka masih diterima oleh auditor secara kompeten. Mungkin seperti itu tadi. Kalau orang mau dapat kompetensi IRKA 14.001 seperti Bu Linda itu gimana, Bu? Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk spesialis di lingkungan. Oke. Nah, khusus untuk IRKA, ini bisa jadi diwajibkan, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau auditor eksternal, seperti saya menjadi auditor di badan sertifikasi, saya wajib IRKA. Nah, Pak Denny, sekarang dulu tuh ada dua yang kuat itu Pak. Ada seperti sekarang kita kenal ada BNSP ya Pak, ya, ada juga sertifikasi Kemenaker. Sekarang ada IRKA, ada yang namanya PECB. Jadi teman-teman yang diakui untuk menjadi auditor eksternal adalah ada 2 tadi. Untuk lead auditor, ada IRKA, ada PECB. Mereka adalah 2 lembaga yang diakui oleh IAF atau International Accreditation Forum untuk menjadi orang yang melakukan audit sertifikasi atau sistem manajemen. Jadi biasanya teman-teman lembaga-lembaga penyelenggaranya harus punya approved training. Media Tama pun bisa menyelenggarakan asal dia dapat approved training. Misalnya ada IRKA approved training, ya, bisa. Atau Pak Denny bekerja sama dengan misalnya SGS, misalnya, atau Pak Denny bekerja sama dengan To Friendly kan training IRKA, ya, itu bisa saja. Nah, jadi sekarang ada Pak training-training PECB yang online gini, tapi syaratnya tadi Pak videonya harus nyala Pak, karena biar pesertanya boring atau enggak. Nah, teman-teman yang sudah dapat IRKA biasanya di beberapa perusahaan besar yang terapan ISO 14.000, mereka dijadikan sebagai lead auditor tapi internal. Nah, jadi mungkin syaratnya ada yang sudah IRKA, mungkin seperti itu. Oke. Saja ya teman-teman semua, pollingnya sudah masuk. Nah, jadi teman-teman semua di Media Tama ini, webinar Media Tama, ini teman-teman harus bedain ya antara Zoom meeting sama Zoom webinar. Nah, di tampilan yang seperti ini adalah tampilan untuk Zoom webinar. Jadi teman-teman yang masuk itu tidak langsung tampak semua muka-mukanya seperti di Zoom meeting. Ya, jadi kita filter seperti itu. Jadi hanya host dan pembicara saja yang ada. Termasuk juga pengaturan siapa yang berbicara, siapa yang bertanya, dan menggunakan fasilitas Q&A. Dan ingat, Zoom webinar itu berbayar, teman-teman. Tapi yang bayar bukan teman, ya, kita sebagai penyelenggara. Ya. Dan untuk keamanan data di Zoom webinar lebih aman. Kenapa? Karena harus registrasi terlebih dahulu. Kalau Zoom meeting dapat webinar dapat ID dan password bisa langsung masuk. Tapi kalau di webinar itu wajib, walaupun sama-sama milik punya Zoom. Oke, itu aja Bu Linda. Terima kasih atas waktunya, atas presentasinya yang luar biasa hari ini. Saya sangat berkesan sekali ya sama Bu Linda. Wah, luar biasa ini pengalamannya. Oke, buat teman-teman semua terima kasih ya sudah ikut webinar Media Tama. Ingat besok kita ada webinar lagi di jam yang sama dengan topik
basic scaffolding. Besoknya ketemu lagi insya Allah dengan Ibu Linda mengenai ISO 22000 mengenai keamanan pangan. Dan lusanya lagi hari Kamis kita ada webinar dengan jam yang sama yaitu membahas terkait dengan ISO 45001. Oke, itu aja dari saya. Stay at home, jaga kesehatan di rumah saja, dan jangan lupa tetap safety. Salam safety ya, salam K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.